Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat datang di sesi Crafting Asian Cultural Narrative, Bridging IP Development and Animation ya. Hari ini moderatornya adalah saya Rian Adriandi, biasa dipanggil Rian. Saya sudah berkecimpung di industri kreatif mungkin dari tahun 2011 ya. Cuman baru aktif di dunia IP dan animasi dari tahun 2019. Saat ini saya menjadi Head of Animation Development di Visinema Studios. Jadi sedikit gambaran untuk sesi kita hari ini. Ini adalah sesi Crafting Asian Cultures Narratives, Bridging IP Development and Animation. Dan kita akan membahas bagaimana IP, intellectual property atau kekayaan intelektual, serta animasi itu bisa menjadi alat yang signifikan untuk melestarikan warisan budaya dan juga menceritakan banyak kisah lokal terutama di Asia ya. Karena di masa global ini beragam narasi budaya di Asia itu harus dijaga dan animasi itu bisa menjadi salah satu tools paling kuat untuk melakukan itu gitu. Nah, hari ini kita sangat beruntung sekali karena di sesi ini kita akan berbicara, akan berdiskusi, akan mendapatkan banyak sekali knowledge pastinya, insight karena kita akan diskusi bersama 3 narasumber yang sangat luar biasa sekali. Saya ingin mengundang satu persatu ke atas panggung. Yang pertama Bapak Mohtar Sarman selaku CEO dari Juara Raga Adidaya dan juga The Licensing Guy. Tepuk tangan boleh. Kemudian kita juga punya Roni Gani selaku co-founder dan creative director dari Kawi Animation. Tepuk tangan. Dan narasumber kami yang ketiga adalah Bapak Primadi Serat selaku program director dari Jarum Foundation. Ya, jadi kita akan berdiskusi santai aja ya Pak ya. Soalnya siang-siang nih di luar sebenarnya lagi panas tapi kita sekarang lagi adem nih di dalam sini untuk membicarakan soal hal yang menurut saya sangat menarik sekali dan penting banget sepertinya untuk dilestarikan di Indonesia gitu ya, terutama di era sekarang gitu ketika industri kreatif sudah semakin maju dan saya yakin mungkin 10 tahun lagi lebih dahsyat lagi gitu pengembangannya. Mungkin saya akan mulai untuk nanya ke para panelis gitu ya. Mungkin nanti bebas mau yang jawab siapa dulu. Kira-kira dengan background bapak-bapak sekalian yang memang berbeda-beda, apa yang menjadi sesuatu yang paling dinikmati dalam melakukan kontribusi terhadap pengembangan IP di Indonesia dan bagaimana yang para panelis lakukan itu bisa berhubungan dengan membawa narasi budaya Indonesia. Gitu. Mungkin dari Pak Mohtar, silakan. Selamat siang semuanya. Terima kasih untuk kesempatannya bisa sharing. Iya. Tadi kalau saya mau jawab pertanyaannya Mas Rian, yang paling fulfilling mungkin sesi-sesi seperti ini ya saya rasa ya. Kita bisa berbagi pengalaman kita juga ya kan, bagaimana kita memberikan motivasi, memberikan sharing supaya kreator-kreator muda ini bisa belajar juga dari pengalaman kita. Tapi at the same time saya rasa saya enjoy sekali juga bisa belajar dengan kreator-kreator muda ya kan, tren-tren apa yang sedang update. Jadi ini is a two way, apa ya saya bilangnya, two way exchange ya, sama-sama belajar supaya industri kekayaan intelektual kita atau industri ekonomi kreatif kita bisa terus berkembang. Oke. Nah, kalau berbicara soal
pengembangan intellectual property gitu ya. Seberapa besar sih hubungannya intellectual property dengan warisan budaya gitu, terutama mungkin di Indonesia gitu ya. Mungkin dengan background Bapak sebagai dari The Licensing Guy gitu, itu ada bisa apa yang di-share Pak? Kalau kita bicara ke budaya ya, kita bicara budaya ini, kita bicara budaya di Asia ya. Kita di Asia ini, saya rasa warisan budayanya sangat-sangat kaya, ya. Khususnya di Indonesia, ya. Kita nggak bicara IP dulu, saya bicara budaya dulu. Kita mempunyai berbagai macam suku dengan culture masing-masing. Belum lagi kita bicara lagu, bicara cerita, bicara makanan. Jadi kita ini kaya banget dari segi budaya. Nah, saya ambil contoh on the contrary, kita bicara mengenai misalnya budaya di Amerika. Sorry to say, budaya Amerika hampir tidak ada, ya kan. Tapi kalau kita bicara, jadi perbandingan budaya kita kaya, kalau bicara negara Amerika, mereka tidak ada, budaya mereka mungkin tidak sebesar kita. Tapi kalau kita bicara kekayaan intelektual, Amerika bisa kekayaan intelektual, jauh lah kita kalau dibanding mereka dari segi IP. IP development ya? Beda, ya jauh sekali. Coba mungkin banyak yang kita tidak realize. Saya ambil contoh Walt Disney, karena saya dulu di Walt Disney. Film-film Walt Disney itu kebanyakan budayanya itu bukan budaya Amerika. Ya kan, saya ambil contoh film Disney yang pertama yang paling sukses mungkin Snow White. Ya kan, itu bukan cerita dari Amerika, tapi ceritanya dari Jerman yang diadaptasi, dipackage sekian rupa dengan kekayaan intelektual IP programnya sampai bisa menjadi besar. Ya. Nah, kalau ditanya apa impactnya IP terhadap culture, itu salah satu contohnya, padahal bukan budaya mereka. Nah, kita sendiri budayanya sudah kuat. Kalau kita bisa membuat suatu program IP dengan structure yang baik, saya rasa ini juga bisa mendorong budaya-budaya kita supaya bisa lebih bukan hanya bisa menjadi hero di market sendiri, tapi bisa menembus pasar global. Berarti sebenarnya peluangnya ada ya Pak untuk kita? Sangat besar, saya rasa peluangnya sangat besar. Ya, dan kalau kita lihat negara-negara lain sudah mulai. Betul. Ya, kita bicara Asia juga lah. Jepang sudah mulai dengan, ya, kita ambil contoh film Doraemon lah, animasi. Itu kan menceritakan budaya Jepang, ya kan, culture Jepang seperti apa. Kalau dari Cina juga sudah mulai atau dari Malaysia dah yang dekat, Upin dan Ipin atau Ipin dan Upin, itu kan budaya, ya kan. Cara mereka dari bahasa, dari makanan itu bisa mempromosikan budaya Malaysia, ya, yang bisa diadaptasi bukan hanya di Malaysia tapi negara-negara tetangga Asia lainnya. Jadi kalau dilihat negara, ya kita harusnya bisa ya. Ya, tapi kira-kira menurut Pak Mokhtar sendiri challenge-nya apa Pak? Kalau peluangnya sangat besar sebenarnya gitu. Challenge-nya kita masih ngerjain sendiri-sendiri kalau menurut saya. Ya, filmmaker masih sendiri, animator masih sendiri, game developer masih sendiri. Yang dimana kalau kita bicara Hollywood, itu bukan film industri di sana, is an entertainment industry, ya kan, di mana ekosistemnya sudah bekerja semua, ya kan. Walt Disney is an entertainment company, it's not a film company, ya kan. Mereka ada licensingnya, mereka ada merchandise-nya, mereka ada game-nya, komiknya. Jadi ya itu challenge-nya. Ya, of course, kalau kita mau bicara full ekosistem perlu funding, ya funding yang kuat ya, mungkin Bapak kita satu ini bisa bantu funding. Siap. Aku pindah dulu ke Mas Roni Gani. Siap. Nah, Mas Roni Gani ini kan salah satu animator juga di Indonesia dan sekarang aktif di bengkel animasi ya Mas. Ya. Cuman dulu kan kalau saya lihat, saya juga dulu ngikutin nih, backgroundnya arsitek kan ya? Betul. Nah, apa nih yang bikin Mas Roni bisa pindah minat nih dari arsitektur ke animasi? Kalau saya mungkin berangkat ceritanya dari sisi kreator ya, perspektifnya ya.
Dan mungkin kalau ada teman-teman di sini yang juga berencana masuk ke dunia kreatif dan menjadi kreator, sedikit banyak mungkin bisa menjadi masukan. Yang paling utama sih harus sensitif ngedengerin kita tuh kapasitasnya seperti apa, kapabilitas kita di mana gitu. Harus benar-benar find alone time, mempertanyakan itu ke diri sendiri. Karena waktu itu yang terjadi di saya, waktu saya kuliah di arsitektur, saya udah memiliki ideal katakanlah portrayal arsitek yang ideal tuh, yang hebat dan berhasil tuh seperti apa. Baik. Misalnya ada 5 item, ada 5 list. Dan saat itu saya refleksikan ke diri saya nggak punya satupun. Oh, So itu jadi kayak callingnya ya gitu ya. Berarti kalau gue terusin di jalan ini, gue nggak akan end up jadi arsitek, gue akan end up jadi draftsman misalnya, tukang gambar Jadi di doer industrinya. ya. Tapi gue akan masuk ke industrinya, positioningnya di mana gitu. Apakah gue akan jadi leadernya? Tentu dengan waktu dan experience yang berjalan ya. Atau dengan kapasitas diri gue dengan industrinya itu gue akan mentok di mana gitu. Nah pada saat itu saya ngelihat seperti itu, dan saat yang bersamaan saya diperkenalkan dengan teknologi 3D computer animation, karena waktu itu dipakai buat visualisasi tugas kuliah arsitektur kan. Jadi pada saat itu angkatan saya jadi transisi di mana analog ke digital. Yang sebelumnya angkatan sebelumnya itu gambar tuh masih pakai meja gambar, Betul. yang miring gitu ya, gede, terus pakai penggaris dan lain-lain. Itu kita disiapkan untuk masuk ke era digital di mana pakai AutoCAD, pakai 3D Max untuk visualisasi desain kita biar lebih efektif dan efisien dan up to date dengan teknologinya. Nah, tapi kan nggak ada guru. Iya. Karena kan kita harus transisi itu kita yang mulai dan Kulik sendiri ya. belum ada yang experience untuk ngajarin. Betul. Jadinya yang mau nggak mau kita belajar sendiri. Nah dalam proses belajar sendirinya itu saya nyasar. Saya nyasarnya ke ternyata si 3D software ini itu udah lebih banyak dipakai justru di industri visual effects sama animation. Dimana waktu itu yang sangat populer film-film produknya adalah Shrek sama Toy Story pastinya. Oke, berarti awal 2000 ya? Awal 2000-an. Shrek itu 2001 kalau nggak salah. 2003, 2004. Iya, awal 2000-an berarti ya. Okay. Jadi dan itu kan lagi maksudnya kayak bisa dianggap disruptif terhadap dari sisi how to do-nya. How to do the craft-nya. Karena kan tadinya 2D animation terus ada 3D. What is this thing? Dan itu sangat populer dan jadi menarik minat saya, dan ternyata ada kesempatan untuk ke arah sana. Terus begitu saya explore lagi, oke, peluang kerjaannya gimana nih sekarang? Kalau craft-nya kan kayak gitu, bisa kita pelajarin sendiri, bisa kita mulai untuk belajar sendiri. Terus saat saya explore peluangnya, justru ini sebuah industri di mana yang kesempatannya sangat terbuka bagi mereka yang punya portfolionya bagus gitu. Jadi terbuka untuk siapa aja, nggak peduli dari negara mana, nggak peduli dari backgroundnya seperti apa. Skill base ya berarti ya. Iya, educational backgroundnya seperti apa, very skill based. Selama kita punya portfolio yang up to their standard, the company standard, ya udah, kita punya peluang yang sama misalnya dari orang dari Amerika, dari Singapura, dari manapun gitu. Berarti big break-nya Mas Roni itu di tahun itu project apa Mas? Di awal itu? No, it's still far from the big break. Oh masih. Okay. Dan ini yang perlu dipahamin juga, prosesnya panjang dan butuh perseverance dan konsistensi ya. Nah artinya pada saat itu Mas Roni mengasah skill sendiri? Iya. Nggak ada sekolah. Oke. Nggak ada sekolah, internet juga masih masih ini ya, modemnya musik dubstep itu ya, dial up itu kan? ya. Masih ngandelin warnet, saya ke warnet bawa duit 6.000 buat 1,5 jam, 30 menit, 2.000. Kalau boleh share sedikit, berarti saat itu
cara belajarnya gimana Mas? Apakah lihat reference kemudian mengulik sendiri atau maksudnya untuk tahu basic foundation animation gitu maksudnya tanpa ada akses sekolah, tanpa ada guru gitu ya. Itu apa yang Mas Roni serap gitu dan cara ngajarin diri sendirinya tuh gimana pada saat itu? Basically ikutin tutorial aja sih. Oke. Tutorial kumpulin sebanyak-banyaknya, dilihat dulu, terus kemudian dicoba sendiri, ya kemudian pasti akan stuck karena again nggak ada mentor kan. Ya. Tapi mungkin kalau stucknya nggak bisa di resolve, ya udah pindah ke project lainnya gitu. Tapi dengan dari mulai nol sampai posisi stuck pasti ada sesuatu yang bisa dipelajarin di situ. Nah, sebenarnya yang menarik dari pertanyaan itu adalah akhirnya yang terbentuk dari sistem pembelajaran saya waktu itu dan mungkin kalau saya lihat sekarang dari kebanyakan institusi pendidikan yang di animasi masih di ranah hard skill. Hard skill. Karena kita kan ngikutin kayak kita mau belajar anyaman atau kain tenun gitu. Yeah. Itu kita ikutin tutorial, jadi kita nggak tahu kenapa dia bikinnya kayak gitu, cuman udah reasoningnya ada kurang reasoningnya ya, nggak paham tuh. Oke. The creative process of creatingnya kita masih buta, masih blind spot. Cuma langsung belajar mekanismenya, pembuatannya. Yang penting jadi kainnya nih. Betul, tapi kenapa dia motifnya kayak gitu dan lain-lain itu kita masih lacking. Dan ini mencerminkan kondisi yang masih lumayan terjadi juga di industri animasi lokal kita ya. Kita kebanyakan masih memang di ranah production dan execution gitu, not the creation. Makanya tadi saya sangat setuju dengan Pak Mohtar bilang saat harus ada ekosistem dan sinergis antara filmmaker, creator, konseptor, scriptwriter dengan eksekutor. Kita di sini animator dan lain-lain itu sebagai eksekutor. Sehingga demand dari industrinya dan supply SDM-nya tuh ketemu gitu ya. Betul. Jadi it's a closed loop of ecosystem gitu. Nah, pengalaman karir Mas Roni ini cukup impresif banget ya, bukan cukup bahkan impresif banget. Jadi Mas Roni ini dulu di ILM ya, Industrial Light and Magic hampir berapa tahun Mas? Di ILM-nya dari tahun 2012. Oh, berarti lebih dari 10 tahun. 2011 karena saya ikut proyek pertama saya di Avengers yang pertama. Tepuk tangan boleh untuk Mas Roni Gani. Di apa lagi Mas untuk produksi-produksi luar sana? Banyak sih, tapi yang paling memorable yaitu saya ngerjain 4 film Avengers. Nganimate siapa Mas? Kepo banget saya. Yang terakhir Endgame nganimate si Professor Hulk. Oh, jadi Profesor Hulk yang lagi selfie sama anak-anak itu Mas Roni yang animate? Iya tuh bagian itu tuh. Yang makan telur banyak banget itu. Makan apa? Pie. Makan pie, ya. Oh, oke. Nah, kan berarti Mas Roni sudah berkecimpung dengan industri atau tadi kata Pak Mohtar adalah entertainment company yang pasti flow-nya sudah solid gitu ya. Nah, dari pengalaman Mas Roni ini bekerja untuk maksudnya in a way mengerjakan IP orang gitu ya. Nah, kira-kira menurut Mas Roni ada nggak yang mempengaruhi pandangan Mas Roni terhadap bagaimana di Indonesia budaya kita tadi itu juga bisa dieksekusi sebaik di luar gitu? Sangat bisa dan harus kalau menurut saya ya. Maksudnya kayak tadi saya bilang selama masa karir saya di ILM dan Lucasfilm selama belasan tahun itu saya mengasah keahlian teknis production. Nah, justru di sini harus dilengkapi juga sama kreator-kreator dari lokal. Jadi kalau mau bikin katakanlah ilustrasinya biar gampang dipahamin. Kalau mau bikin sepatu bisa. Saya ahlinya, saya jagoannya nih bikin sepatu. Tapi mau bikin sepatunya dengan kiblat atau taste Amerika, Eropa atau Indonesia. Nah itu kan tergantung dalam tanda kutip desainer atau kreatornya. Saya harus, kalau misalnya katakanlah ada cerita Jaka Sembung atau apalah kita asal sebut aja ya. Oke, Jaka Sembung kalau kita pengen bikin sebuah animasi yang keren, saya udah paham tuh bagaimana
menceritakan karakternya seperti apa, harus ada karakter utama, harus ada karakter villain, hubungan mereka kayak gimana. So it's a formulated kind of apa namanya workflow atau proses yang udah lumayan fasih di saya. Tinggal kita mau bikinnya konten apa gitu. Oke. Ya kan kita Ya. saya udah jadi kayak mesin pencetak, Ya. tinggal mesin pencetak ini mau dimasukin apa, kita mau bikin apa. Oke. Nah, itu kan berarti base-nya adalah knowledge reset ya. Ya. Research in a way gitu ya. Nah, Hmm. mungkin aku boleh pindah ke Pak Primadi dulu gitu. Nah, kalau tadi kan udah bercerita bahwa sebenarnya besar sekali potensi untuk kita menggunakan animasi untuk mengembangkan IP dengan warisan budaya gitu. Nah, bagaimana kira-kira di Jarum Foundation itu menciptakan sumber daya manusianya yang punya kapabilitas riset juga Pak gitu, selain melakukan animasi. Jadi kami pikir dulu awal tahun 2015-2014 kami menyiapkan satu sekolah menengah kejuruan ya, SMK animasi di suatu lereng gunung di Jawa Tengah di Kabupaten Kudus, yang tujuannya supaya anak-anak desa di sekitar situ punya kesempatan menjadi animator. Itu tantangannya berat. Pertama karena buat orang-orang desa kalau nggak jadi PNS, pegawai negeri itu kok nggak elit itu kerjaannya. Jadi mau jadi animator gambar doang mau jadi apa nantinya itu. Nah itu satu tantangan tersendiri, satu. Stigma itu ya. Stigma Ya, itu. ya, ya. Kedua setelah kami mendapatkan talent, tadi talented kids-nya kita udah dapat, dilatih segala macam jadi animator bisa. Tapi ada satu hal yang kurang. Tadi Mas Rian nyampaikan gimana supaya mereka bisa riset segala macam. Itu perjalanannya panjang ternyata, nggak bisa kita ngelatih anak untuk menjadi scriptwriter, bikin konsep pada usia 16-17, kalau kemampuan literasi dan kemampuan critical thinking mereka tuh rendah. Ya. Ini yang terjadi sekarang di Indonesia sayangnya pada umumnya. Jadi proses untuk idea creation itu kami siapkan sejak anak di usia TK, usia 5-6 tahun. Karena kalau kita nyiapinnya usia 16, iya tadi Mas Roni bilang hard skill kalau bikin doang, bikin rigging atau bikin modeling bisa. Ya. Kalau menyiapin ide cerita, nyiapin konsep kreatif di usia segitu terkendala karena orang Indonesia kan males baca Mas ya, itu anak-anaknya. Satu hal itu yang kita dorong supaya kemampuan literasi mereka punya pemahamannya luas sejak kecil. Kami juga ngelihat di kota-kota kecil ya, saya nggak ngomong di Jakarta atau kota besar lain ya, pendidikannya sejak anak TK itu pendidikan kreativitas itu terbatas gitu, disuruh gurunya doang, kamu harus gambarnya kalau pesawat itu sayapnya harus 2, nggak boleh 1. Lah anak TK kan nggak bisa digituin, terserah dia dong mau bikin sayapnya 10 kayak sayapnya 3. Ya. Nah itunya hal-hal itu yang kita sering mendapatkan akhirnya kesulitan, ini gimana anak-anak ini ya, udah umur 17 bisa skillnya dapat ngajarin pakai Autodesk Maya, pakai Blender ngerti. Tapi pemikiran di balik itu, pemikiran kritisnya dia, kreativitasnya itu terhambat dari pendidikan sebelumnya. Betul. Dan sebenarnya banyak juga anak-anak yang sebenarnya dia punya bakat, tapi sama orang tuanya, wah kamu kok nggak jadi insinyur, nggak jadi dokter, nggak keren deh jadi animator gitu. Itu masih banyak sekali itu. Itu yang makanya peran kita gimana menyiapkan bahwa jadi animator tuh profesi yang sangat bergengsi, contohnya ya beliau-beliau ini gitu. Ya. Jadi kesimpulannya nggak bisa kita bilang ya anaknya harus riset penelitian di saat mereka sekolah atau kuliah. Betul, tapi mau dipahami itu proses panjang yang harus pendidikan mulai usia dini udah mulai dibiasakan. Oke. Padahal seperti yang tadi Pak Mohtar bilang, contohnya Disney gitu ya. Berarti kan ketika mengambil sebuah cerita katakanlah dari dongeng Eropa gitu ya. Berarti kan memang ada kreatif proses cara mereka membuat itu menjadi mass appeal gitu kan ya. Artinya gimana ya kita kan contohnya kalau misalnya saya lihat sebenarnya kan aslinya di novelnya, di buku-buku cerita aslinya kan dongeng-dongeng yang dijadikan animasi oleh Disney kan sebenarnya cukup dark ceritanya gitu ya. Ada Frozen itu based on Snow Queen gitu kan, ada apa kebencian antara kakak adik sisters, maksudnya itu benar seperti Pak Prima dibilang tadi, memang bukan hanya doer dan skill pemahaman soal software aja atau karakter design atau
dunianya gitu, tapi juga creative thinking untuk Iya. bagaimana itu bisa menjadi sesuatu yang bisa mewarisi budaya Indonesia dan menjadi IP yang sukses gitu ya. Betul. Itu kasusnya dulu 2016 kami minta anak-anak fokus bikin karya dengan kearifan lokal Indonesia. Itu pada bingung semua. Satu, bingung karena memang bangsa Indonesia kan bangsa penutur ya. Kita kan nggak punya banyak manuskrip, nggak kayak di Eropa, di mana-mana itu. Semua kan tertulis ya sejarahnya itu. Kalau kita kan menutur kan kakek ke Verbal. cucunya, Ya, cerita ya, ini ya, itu. Tapi kan nggak ada manuskripnya tuh. ya betul. Itu mereka kesulitan tuh. Di mana carinya ya? Dulu juga nggak pernah baca. Hanya oh ya saya pernah dengerin cerita sama kakek saya seperti ini itu. Tapi bahannya nggak ada gitu. Ya. Itu sebenarnya juga tapi juga suatu peluang di mana sebenarnya kayak cerita-cerita kayak Jakarta Rup lah, kayak Sangkuriang lah, Bandung Bondowoso lah. Itu kan kalau difilmkan kan bagus sebenarnya. Betul. Tapi mereka tuh nggak kebayang itu kayak gimana itu. Iya. Itu memang karena satu memang kemampuan literasinya rendah, kedua memang resource-nya juga nggak banyak mereka bisa dapatkan. Itu satu hal memang di Idea Creation itu kami jujur mengalami masalah yang cukup serius di Indonesia pada umumnya. Sehingga kami 2016 tuh fokus gemblengnya anak TK sama SD untuk menjadi calon creator nanti ke depannya. Jadi itu inisiatifnya Iya, Foundation iya. dari sedini mungkin Sedini gitu mungkin, ya. iya. Tipe-tipe maksudnya usahanya seperti apa Pak? Maksudnya apa membuat project atau apa? Kalau TK kebanyakan mereka diberikan kesempatan untuk bertanya sebanyak-banyaknya. Tanya aja. Itu gurunya stres pasti. Guru TK-nya stres. Nanya mulu tuh kenapa sih gitu. Tapi memang kalau nggak nanya kita nggak bisa mikir kritis gitu. Iya, iya. Itu satu. Kedua SD, kalau SD sudah mesti bikin cerita. SMP bikin esai. Oke. Esai itu simpel lah bikin satu lembar cerita mengenai apa yang kamu lihat sehari-hari. Betul. Itu satu hal. Jadi waktu kamu tahun 2015 bikin SMK animasi, ngelatih menjadi rigger, jadi modeler bisa, itu nggak susah dilatih. Hard skill-nya nggak susah. Yang sulit tadi yang bagian untuk bikin ceritanya. Betul. Itu di Indonesia saya yakin di studio animasi manapun cari scriptwriter susah kan Mas ya? Iya, Mas iya, iya. Sulit banget kan. Ya izin saya mau tambahin sedikit. Perbedaan antara, mungkin kalau saya ambil dari Disney. Yang mereka lakukan itu mereka berani mengambil atau berani mengadaptasi suatu cerita. Dibuat, di-package dengan flavornya Disney supaya lebih komersial. Ya. Ya, itu bedanya. Di kita ini masih banyak yang takut. Ya, kita mungkin banyak cerita-cerita legenda. Tapi mereka takut untuk nanti kalau saya ganti sedikit nanti ada yang komplain. Ya, merusak budaya Ya, atau ini apa urusan gitu budaya, ya. nggak boleh. Tapi kalau nggak seperti itu, kita tidak bisa break the mold. Kita tidak akan bisa mengikuti tren. Akhirnya produknya gagal. Ya, biar gimana pun juga cerita-cerita ini harus diadaptasi. Ya, harus dipikirkan bukan hanya dari output untuk film atau animasinya, tapi ekosistem lainnya berrelevan apa enggak. Betul. Ya kan. Nanti mau dijadiin game bagaimana ya? Ya. Nanti mau jadi merchandise, kostumnya mesti lebih cheerful misalnya. Itu yang ya kita unfortunately kreator-kreator lokal kita ini masih takut. Jadi kalau saya bilang tabrak aja, ya kan jangan takut. Ya. Saya setuju. Mungkin saya juga kalau boleh nambahin karena juga saya animator juga ya. Tapi kalau saya tuh 2D awalnya, saya gambar tuh stres juga sih, maksudnya kayak satu gambar satu. Tapi akhirnya kemudian saya belajar bahwa mungkin ini juga bisa bantu buat teman-teman juga ya. Persis banget yang Pak Motar bilang dan persis juga yang Pak Primadi bilang gitu bahwa kita bekerja di sebuah medium yang potensinya itu lebih hebat sebenarnya daripada live action menurut saya. Jadi ketika kita punya ide untuk mengadaptasi suatu warisan budaya dari Indonesia, itu banyak yang sebenarnya bisa kita kembangin di luar batas-batas logistiknya dunia real gitu. Bener kan ya Mas? Ya kan, maksudnya ketika dan jadi kita bisa mengasah juga kemampuan kritis kita untuk mempertanyakan ya, misalnya kenapa sih Jakarta Rup kamu ngambil contoh Jakarta Rup ya kan, tadi ngomongin Jakarta Rup. Kenapa sih dia ngintip dan nyuri selendang gitu. Itu bisa kita bawa ke mana-mana karena contoh aku yang paling long lasting di aku adalah bagaimana The Lion King Disney itu kan based on Shakespeare Hamlet. Tapi dia bisa ngambil ceritanya itu terus di package menjadi fable gitu kan, hewan gitu. Kemudian cerita asli Beauty and the Beast si
Cantik dan Si Buruk Rupa, itu kan tidak ada karakter-karakter lilin, kemudian Lumiere, Cogsworth, kan sebenarnya di Asia tidak ada, tapi itu bisa dikembangin lagi, ditambahin karakter-karakter tambahan atau bikin semuanya jadi menarik dan tambah jadi musikal gitu kan, itu Ya. sesuatu yang sayang banget kalau kita takut untuk mengembangkan Betul. Ya, ceritanya ide-idenya itu. cerita gitu. itu kan medium, ya kan. Tapi outputnya kan itu value, Betul. ya kan. Itu yang selalu, ya kenapa bisa sukses? Karena value-nya itu ya tetap tidak berubah, Betul. ya kan. Prosesnya atau bukan proses, saya bilangnya stylenya mungkin berbeda. Iya, iya. Yang mengikuti trend, tapi value-nya yang mau disampaikan itu tetap tidak berubah. Betul. Ya, that's most important thing. Dan sebenarnya kan yang Pak Primadi bilang tadi kan kita tidak punya manuskrip ya Pak. Artinya kan sebenarnya in a way kisah-kisah Indonesia ini public domain sebenarnya kan. Mungkin ada yang udah nonton film yang kaosnya saya pakai ini, Turning Red, Pixar ya udah nonton ya. Maksudnya ini kan dia ada satu tradisi bulan merah gitu ya di budaya Cina gitu. Kemudian dia bisa ngeblend itu dengan cerita puberti. Maksudnya itu kan sesuatu yang bisa jadi unik gitu. Jadi mungkin menurutku juga ketika ada teman-teman misalnya, oh saya pengen adaptasi cerita Timun Mas gitu. Kita nggak harus bertahan di convention cerita yang ada gitu. Bikinlah Timun Mas ternyata mau apa, mau jadi sci-fi atau apa gitu kan. Maksudnya kita nggak ada batasannya sebenarnya. Ya, coba contohnya film animasi Raya, Ya, ya kan. Itu kan cerita tentang Southeast Asia. betul. Ya, kalau dilihat filmnya itu kombinasi budaya Southeast Asia jadi satu di situ. Ya, Ya kan. Itu kan di package, tapi value ceritanya ya kan yang hampir semua di value dari Southeast Asia itu dapat di sana. Nah, saya rasa ya itu kita jangan mikirkan aduh takut ini, takut itu untuk Ya. hasil kreator lokal. Udah tabrak aja. justru ya kan? akan bikin semakin rich ya Pak ya. Exactly. Ya, oke. Mungkin kalau ke Mas Roni lagi, sekarang bengkel animasi inisiatifnya apa Mas untuk berkontribusi di pengembangan IP dan budaya di Indonesia? Bengkel animasi itu sebuah sarana untuk mengempower atau mendukung industri animasi khususnya dari sisi sumber daya manusia sih. Berangkat dari pengalaman tadi waktu saya belajar susahnya minta ampun, akses informasi dan akses knowledge-nya sangat terbatas. Dengan ide bengkel animasi saya mau menghadirkan adanya perputaran atau kaderisasi transfer wawasannya gitu dari orang-orang kayak saya dan teman-teman yang lain yang banyak sebenarnya orang kayak saya ini saya ini bukan kasus spesial, cuman banyak yang nggak tahu aja gitu. Ya. Umum atau awam banyak yang nggak tahu sehingga seakan-akan saya spesial. Padahal orang kayak saya banyak yang kerja di Amerika, di London, di New Zealand, orang-orang Indonesia baik mereka kuliah di sana atau yang juga kayak saya gitu otodidak. Nah ini yang saya pengen hadir untuk membuat proses pembelajaran dan pembentukan pencetakan sumber daya manusianya nggak terputus karena yang terjadi juga adalah banyak studio animasi udah makin banyak dan proyek-proyek yang dikerjakan makin banyak. Sayangnya lumayan bertentangan dengan apa yang kita bahas jadi tema hari ini. Studio-studio tersebut ngerjainnya proyek luar. Betul, servicing ya istilahnya proyek Korea, proyek China, proyek Malaysia dan lain-lain. Betul. Itu yang disayangkan. Tapi dari studionya sendiri mau nggak mau mereka menjalankan bisnis ya they just need they're providing service ya. Mereka bisnisnya service bukan bisnis creating ya kan. Jadi apa yang masuk dia terima. Tapi dalam koridor service production service bisnis tersebut mereka juga mengalami kendala untuk katakanlah kalau butuh scale up karena nggak menemukan arus masuk fresh graduate yang sesuai dengan standar yang mereka butuhkan. Nah, disinilah si bengkel animasi hadir untuk bukan hanya membentuk hard skill-nya, tapi juga mempersiapkan mereka untuk masuk ke dunia kerja di studio animasi seperti apa. Lo kalau kerja, who do you report to, and then how do you submit your work. Kemudian saat kerjaan kalian di review itu sikap kalian, mental kalian harus kayak gimana? Karena kan ini
again kreatif realm. Banyakan orang yang di arts dan seniman ini kan lumayan sensitif ya. Iya. Tapi kita mau mereka paham bahwa no, ini lu bukan jadi seniman ya, lu jadi pekerja seni, dalam artian ini sebuah industri, sebuah produksi. So bukan hanya hard skill tapi soft skill juga yang kita bikin lebih matang gitu. Oke, nah kalau ada yang tertarik gitu, itu apakah bengkel animasi itu free untuk orang bergabung atau maksudnya dia udah berbentuk institusi belum, Mas? Ya ini jadinya kayak lembaga kursus sifatnya. Oh, kursus gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang mau cari info bisa di mana, ada di sosmed atau ada Di websitenya bengkelanimasi.com atau di Instagram bengkel animasi. Oke, tepuk tangan untuk bengkel animasi. Ini menurut saya adalah salah satu sesi yang sangat valuable banget ya untuk kita belajar caranya gitu untuk mengembangkan warisan budaya Indonesia dalam bentuk IP dan kemudian diaplikasikan dalam medium animasi. Kita bisa belajar tadi dari para panelis yang kita tangkap adalah jangan terpaku sama ketakutan untuk mengembangkan sebuah ide kreatif, kemudian keluarkan pertanyaan-pertanyaan kritis, apa yang bisa kita lakukan dengan medium dan teknis yang bisa kita pakai gitu ya di animasi gitu, dan memang harus ada kerjasama community-nya gitu ya, maksudnya bukan sendiri-sendiri gitu. Jadi menurutku datang ke event seperti Asia Summit ini juga salah satunya gitu ya untuk hadir di pembicaraan seperti ini gitu. Tepuk tangan untuk para panelis kita hari ini. Ada yang mau bertanya? Kita akan buka sesi Q&A. Boleh ya sesi Q&A ya, silakan. Dari yang sebelah sini, mikrofonnya. Tes, thank you. Ya. Oke, thank you. Ini inspiring banget ya teman-teman animator ada di sini gitu dan praktisi di industri animasi juga. Kita tahu industri animasi di Indonesia maturity levelnya itu perjalanannya panjang banget gitu ya. Yang saya tahu tahun 2009 kita pernah punya film animasi Meraih Mimpi, Nia Dinata gitu ya. Terus kita juga punya sejarah animasi di TV nasional. Mungkin teman-teman baru tahu baru-baru ini kita ada punya Nusa, terus kita punya si Juki juga yang juga IP-nya luar biasa besar. IP Indonesia juga kaya dengan adanya muncul lagi IP yang kemudian di reborn dari karya almarhum Era Kosasi melalui Bumi Langit. Kemudian ada juga IP Indonesia lainnya gitu ya di digital comic seperti Tai Lalat yang akhirnya bisa menjadi animasi, kolaborasi dengan Shinchan, terus bikin store di Bandung dan lain-lain. Pertanyaan saya adalah, dari sekian banyak potensi kreator di Indonesia, apa commercialization model yang sustainable, yang bisa dipakai untuk nggak cuman menjadi konten yang tadi servisinya ke luar negeri aja gitu, tapi menjadi raja di negeri sendiri. Gitu, seperti One Piece, seperti Dragon Ball, seperti Detektif Conan, seperti Korean movies gitu ya, dan lain-lain. Itu aja. Oke, terima kasih. Mas siapa tadi? Sultan. Sultan, oke. Mungkin kalau commercialization Pak Motar sepertinya paling tepat untuk menjawab. Terima kasih Mas Sultan atas pertanyaannya. Balik lagi yang tadi saya sampaikan, animator atau filmmaker Indonesia masih belum melihat ekosistem. Ya, hanya fokus output dari animasinya, terkecuali mungkin dengan si Juki. Ya. Kebetulan perusahaan saya represent Monster Studio, yang di mana ada Mekamato. Ini perusahaan dari Malaysia, animasi di Malaysia. Film Mekamato sendiri yang baru dirilis akhir tahun lalu, itu menjadi film all time movie di Malaysia nomor 5 kalau tidak salah. Dari semua film, live action maupun animasi. Animasi itu sangat diapresiasi pertama-tama di sana. Ya. Kalau kita lihat di Indonesia, dari top 10 all time film Indonesia itu mungkin 8 atau 9 film horor. Ya, animasi itu masih belum terlalu diapresiasi. Nah, itu juga salah satu dukungan, mereka bisa sukses salah satunya itu karena dukungan dari pemerintah Malaysia sendiri juga sangat baik. Ya.
mereka punya MDEC dan sebagainya. Anyway, that's a different discussion. Tapi balik lagi mengenai pertanyaan mengenai komersialisasi. Monster Studio mempunyai yang saya bilang licensing program. Ya, jadi source of revenue atau source of promotion mereka, animation mereka tidak hanya ada satu, ada beberapa source of revenue dan ekosistemnya sudah berjalan dan dipikirkan dari awal. Jadi IP manajemennya ini sangat penting. Ya, oke, produknya animasi, bagaimana preparation untuk bisa menjadi produk. Pada waktu filmnya keluar, produknya sudah ada. Filmnya sudah mulai turun, gamenya naik. Nah itu harus pikiran dari awal. Nah ini yang belum ada di sini. Ya. Nah kalau mau sukses, mau lebih long lasting, saya rasa itu yang harus dikerjakan dari awal. Banyak film-film yang di sini itu IP itu sebagai afterthought. Filmnya sudah mau rilis, baru mereka sebulan kemudian, baru sebulan sebelumnya baru mereka mikir, nanti merchandise-nya gimana ya? Betul. Jadi tidak dipikirkan dari awal. Ya, I hope that answer your question. Mungkin aku boleh tambahin sedikit ya Pak. Mungkin aku lebih dari sisi bantuan dari point of view ketika kita menciptakan gitu. When we talk about commercialization, aku rasa success story yang selalu terjadi adalah komersialisasi akan berhasil ketika kita berhasil mengubah seseorang dari customer menjadi fans. Karena ketika customer ya dia hanya beli untuk kemampuan, maksudnya fungsi jangka pada saat itu aja. But when you can turn someone menjadi fans, ada apa ya, sendok lah misalnya, tapi gambarnya Yoda misalnya ya, harganya 3 juta juga fans akan beli gitu. Maksudnya kita keputusan komersialisasinya itu akan menjadi emosional, bukan lagi rasional gitu ya. Maksudnya ini agak sedikit, bukan manipulatif tapi maksudku ketika kita berhasil membuat seseorang menjadi fans, dia akan punya emotional attachment terhadap apa yang kita buat gitu. Nah tadi benar banget menurutku dari Pak Mokhtar, ketika kita create sesuatu harus dipikirin dari awal gitu. Ini gimana cara bikin dia sustain beyond movies, beyond series. Apakah cuma komik aja terus berhenti gitu. Tapi udah dipikirin gitu, nanti ini kalau misalnya ternyata orang pada suka sama seriesnya, possible nggak ya dia ketemu di off-air event, Betul. possible nggak dia bisa jadiin sesuatu yang bisa dia pakai, yang bisa dia pakai sehari-hari gitu. Dan itu yang aku rasa kreator mesti mulai pikirnya tuh ke sana ketika Betul. dari awal ya Pak, Ya. 360 gitu. Ya satu lagi, film atau animasi itu lifespan-nya itu sangat pendek. Betul. Ya, kita film itu atau animasi mungkin 1 atau 2 bulan. Ya. Ya, that is the what we call key period. Ya. Nah, kalau tidak disiapkan dengan baik, momentumnya sudah lewat, udah tidak bisa di-capitalize lagi, tidak bisa di-commercialize dengan baik. Makanya timing pada waktu mau launch film, mau rilis merchandise, mau rilis game, mau rilis komik itu timingnya sudah harus dipikirkan dari awal. Ya. Nah, setelah filmnya sudah drop, how to sustain it? Nah itu juga harus dipikirkan supaya ini bisa menjadi long term IP. Karena film itu pendek sekali. Betul. Ya kan. Nah, Bikinnya lama, tayangnya sebentar. betul, film bikinnya lama, tayangnya sebentar. Tapi kan itu dia banyak filmmaker itu cuman, yaudah weekend pertama harus sukses ya, film kan begitu, ya kan. Harus sustain. Tapi tidak dipikirkan kalau sudah drop apa yang bisa kita continue, bisa di-sustain supaya film keduanya itu bisa sukses. Ya. Jadi jangan ada void. Itu gimana caranya supaya ya itu dia ekosistemnya harus jalan dan harus pikirin dari awal. Kalau enggak momentumnya hilang. Betul. Mungkin Mas Ron bisa tambah. Nah ya mau nyambungin aja sih langsung. Tadi kan dari Rian mentionnya kreator harus mengenvision bagaimana eksekusi itu bisa relevan dari sisi licensing dan merchandising. Tapi yang aku pengen tambahin di sini stakeholdernya nggak cuman kreator sebenarnya. Betul. Karena untuk yang tadi Pak Mokhtar bilang itu bisa terlaksana disambut saat filmnya udah fasenya udah selesai, disambut sama game, disambut sama apa, itu harus sinergi sama bisnis, orang yang punya kapasitas bisnis juga gitu. Jadi IP ini bukan hanya sesuatu yang karena IP jadi sifatnya orang-orang kreatif doang, no. Ya.
ranah orang bisnis, ranah entrepreneur, ranah katakanlah orang yang punya konsep dan lain-lain itu sangat besar untuk IP ini berhasil. Kreasi adalah hanya satu faktor dan satu fase dalam dunia IP gitu. Jadi si kreator juga harus willing to listen masukan dari katakanlah bisnis perspektif. Nggak bisa, gue nggak mau ini anak gue, this is my baby, gue nggak mau. Gue orangnya hitam, gue maunya hitam gitu, dark gitu kan. Nggak bisa, harus willing to listen dan vice versa, orang bisnis juga harus melihat kapasitas dan kapabilitas si kreatornya sendiri supaya, because in the end of the day produknya adalah produk kreatif. Betul. There is a creative idea yang memang harus menjadi komoditi jadinya. Betul. Kolaborasi, ekosistem dan kolaboratif antar pelaku gitu. Yang backgroundnya variasi pastinya, sinerginya itu. Banyak yang tahu Walt Disney Company itu si Walt Disney. Tapi banyak tidak tahu di belakang dia itu ada kakaknya, Roy Disney. Yang dimana fokusnya itu ya bisnis. Ya itu kolaborasi. Ya kenapa mereka bisa sukses? Karena bisnisnya juga harus jalan. Outputnya kalau bagus tidak ada bisnisnya, jadi bikin karya seni akhirnya. Iya, karya seni yang. Mungkin satu lagi terakhir, kalau dari aku adalah harus willing juga untuk adapt sih menurut aku ya, kepada ketika trennya berubah. Karena kalau misalnya, aku ambil contoh Mickey Mouse gitu ya, dari pertama dia diciptakan 1928, dia mengalami banyak banget redesign sampai sekarang gitu. Begitupun Garfield, misalnya kita yang udah puluhan tahun pernah main Super Mario gitu ya, gimana caranya biar mereka relevan untuk anak-anak sekarang. Mereka bikin movie dengan musik modern gitu, maksudnya hal-hal seperti itu tuh bukan dead end gitu, bukan misalnya kita punya superhero ini yang saya bikin, pokoknya 100 tahun lagi dia tetap kayak gini gitu. Itu menurut aku sayang banget gitu, karena kita harus bisa agile sih menurut aku juga gitu. Terjawab Mas Sultan ya? Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Oh sebelahnya. Oke. Belum puas berarti. Ya istrinya. Oh iya, siap. Suami istri kreator nih, tepuk tangan dong, luar biasa. Halo, saya Vika, tukang jamu di Jepang. Saya mau nanya, saya termasuk orang yang beruntung karena masa kecil saya diwarnai dengan bapak yang setiap hari selalu mendongengkan sebelum tidur. Jadi mendongeng terus bapak tuh, tapi bapak itu tidak mau cerita soal cerita rakyat asli Indonesia. Dia nggak mau tuh cerita soal Sangkuri yang maling kundang lalala itu, dia nggak mau karena menurut dia ini nanti bahaya buat anak saya gitu. Justru saya mengenal cerita-cerita ini yang diceritain bapak justru tentang kancil, tapi bukan kancil yang suka nyolong, tapi kancil yang cerdik supaya nanti kamu jadi anak yang cerdik ya kayak si kancil ini, jadi akalnya banyak gitu. Justru saya kenal cerita-cerita rakyat ini dari buku pelajaran sekolah. Makanya saya jadi tahu, oh ternyata ada bawang putih dan bawang merah yang kayak cerita Indosiar. Ibu Tiri hanya cinta pada bapakku saja gitu. Terus Sang Kuryang yang jatuh cintanya sama ibunya sendiri gitu. Dan saya nanya ke bapak saya, kok bisa ya kayak gini Pak gitu. Tapi kata bapak, cerita rakyat itu benar tadi kata Pak Mokhtar, menurut Bapak, apalagi Bapak Jawa sekali ya, dari Jawa gitu, dari Jogja. Cerita rakyat itu susah sekali dirubah-rubah karena apa? Ada ikatan sama daerahnya, ada kesakralan. Nah kalau menurut Bapak-Bapak sendiri yang aku mau tanyain adalah, perlu nggak sih campur tangan pemerintah Pak? Buat nulis ulang nih cerita rakyat biar lebih relevan. Karena aku sendiri kan waktu itu tahu centang timun Mas, Sang Kuryang, maling kundang yang durhaka itu dari buku pelajaran, bukan dari family, dari environment sehari-hari. Menurut bapak-bapak nih perlu nggak ya cerita rakyat ditulis ulang biar lebih relevan dan tidak menjadikan perempuan sebagai subjek? Terima kasih. Yang jawab siapa ya? Jangan saya terus yang mulai. Mungkin Pak Permadi. Menurut saya tuh gini ya, yang penting tuh memperkaya literasi anak sejak kecil gitu. Dikasih bahan bacaan sebanyak mungkin, biar nanti dia bisa berpikir sendiri nanti itu. Dan diizinkan bertanya sebanyak mungkin juga ya. Bertanya kenapa bisa begini ya, kenapa bisa begitu ya. Sebenarnya cerita rakyat itu nggak harus
saklek seperti itu gitu. Seperti tadi yang Mas Rian sampaikan kan tuh ada adaptasi ya Iya. dari semua cerita itu. Ini yang berat sekarang yang terjadi itu karena kita nggak punya bahan bacaan, anak-anak yang males baca, jadi mereka minim resource. Bayangkan tadi kalau Mbak tadi sampaikan, Ayan sering cerita, cerita mungkin dari luar ya, kancilnya mungkin cerdik, nanti kita kancilnya sebagai apa. Jadi kan merangsang anak untuk berimajinasi gitu. Ini yang saat ini kami mengalami banyak kesulitan gitu Mas. Karena kan kita nggak ingin animator-animator kita kan jadi tukang jahitnya luar doang gitu. Meskipun di sekolah yang kami bina ini kalau bikin animator sih jago, bikin animasi bagus. Barbie-nya di Netflix itu sebenarnya anak SMK yang ngerjain. Nggak ada orang yang tahu, tapi kami nggak bangga dengan hal itu. Kami bangga kalau mereka punya IP sendiri, cerita khas Jawa Tengah misalnya yang bisa tayang di Netflix. Itu tujuan kami ke sana, tapi ada beberapa step yang mesti kami laluin, termasuk ya tadi itu. Kalau kita bisa memperbanyak cerita-cerita rakyat, jadi bahan diskusi, jadi bukan hanya untuk pelajaran membaca ya, jadi pelajaran literasi itu untuk mengulik itu, apa sih makna di balik cerita ini gitu. Kalau cerita ini misalnya, contohnya deh, misalnya si Jaka Tarub, dia nggak ngintip gitu, tapi dia ngelihat dari jauhan gitu, apa yang akan terjadi kira-kira. Berpikir kritisnya itu loh, nggak harus, oh cerita itu harus begini, harus ngapalin begini, enggak. Dibalik aja misalnya ternyata itu bukan cewek tapi itu cowok, apa yang terjadi kira-kira gitu. Berarti pertanyaannya ketika itu ditulis ulang menjadi lebih relevan itu sebenarnya nggak apa-apa ya? Enggak apa-apa, cuma tantangannya Karena- kalau di sekolah itu jangan disuruh baca harus ngapalin sequence begitu. Ya. Dibalik aja, kalau ini kira-kira dibalik gimana? Gimana kalau ceweknya yang ngintip Jakarta Tarup gitu? Atau whatever lah gitu. Ya. Suruh pikir kritis saja gitu, itu yang kami agak kekurangan sekarang tuh, kemampuan itu. Kalau saya lihat mungkin seperti tadi Mbak bilang, jangan difokuskan kepada hal negatifnya, tapi diadaptasi diambil hal positifnya. Contohnya misalnya begini, tahu Donald Bebek kan? Terkenalnya apa sih Donald Bebek? Pemarah dia, ya kan? Semua diomel-omelin sama dia, ya kan? Tapi Donald Bebek itu mempunyai hati yang baik. Dia selalu setia kawan. Dia itu selalu sangat menyayangi Daisy, pacarnya. Nah itu yang di value itu yang didorong. Karena dalam kehidupan sehari-hari kita pasti punya teman yang suka marah-marah. Atau goofy, ya paling clumsy. Ya kan ngapa-ngapain jatuh mulu atau tapi diambil nilai value-nya dia yang baik, yang positif. Dia ingin membantu walaupun blunder terus, ya. Contohnya misalnya Robin Hood, ya. Robin Hood itu tukang begal dia, ya kan. Tapi kita harus ambil dari cerita positifnya Robin Hood, diadaptasi, di package supaya value-value nilai positifnya itu dapat. Saya rasa semua cita rakyat itu mempunyai nilai dan value yang baik. Nah itu yang harus difokuskan. Jadi jangan difokuskan dari negatifnya, tapi di positifnya. Tapi mungkin tambahan sedikit lagi ya. Tadi pertanyaannya apakah perlu adanya upaya untuk katakanlah merevisi atau menerjemahkan, menyampaikan lebih baik dari folklore-folklore yang udah ratusan tahun lalu gitu. Itu sebenarnya kalau kita lihat dari sisi tema kita hari ini IP, itu kesempatan. Betul. Kesempatan di mana dari masyarakat ada kehausan, ada kebutuhan mendapatkan storytelling, baik untuk diri dia sendiri atau untuk keluarganya, untuk bisa dinikmatin sama-sama di bioskop, di TV, sambil anaknya dikasih tahu, dijelasin, tuh si Sangkuriang kenapa dia kayak gitu. Itu bisa jadi kesempatan bukan hanya untuk pemerintah justru, tapi swasta juga menghadirkan konten atau entertainment yang bisa memenuhi kebutuhan tersebut gitu. Jadi pertanyaannya bukan apakah harus pemerintah yang ubah, justru ini peluang yang bisa juga dilirik sama swasta, sama bisnis person, bisnis environment gitu. Bahwa adanya kehausan dari penonton Indonesia untuk menyaksikan sesuatu yang dari tadi saya pengen sebut relatable buat dia. Betul. Buat keluarga dia, buat kultur dia. Relevan gitu.
Semakin itu relevan, semakin relatable, semakin gampang, ini kalau kita ngomong dari sisi bisnis ya, kita mendapatkan loyalty mereka sebagai fan. Jadinya, katakanlah ketimbang mereka milih Iron Man atau Captain America dan lain-lain, tapi ada jagoan lokal, mereka pasti secara insting akan langsung pengennya ke jagoan lokal mereka gitu. Karena the person speak my language, they eat my food, ya kan, ada relatabilitas seperti itu. Itu yang justru angle kita harus berangkat dari situ. Justru angle kita untuk menang, saya koreksi, untuk menang terhadap konten-konten yang internasional harus berangkat dari situ. Harus kita menang di kandang gitu. Ya, ya. Mungkin, jadi kalau aku bisa bilang sebenarnya banyak kreator bukan? Maksudnya kalau memang mau menulis sesuatu yang bisa menjadi relevan, justru Mbak punya peluangnya gitu. Betul, apa yang Mbak kurang nyaman dengan cerita yang udah ada, stigma yang disebarkan, terus kita mencari nilai yang lebih universal lagi, yang lebih ini. Aku tuh mau ngambil contoh yang mungkin di sini ada yang tahu musikal Broadway Hamilton, ada yang tahu? Itu ngambil cerita sejarah salah satu founding father Amerika yang ya maksudnya kalau di sejarah tuh sebenarnya sesuatu yang membosankan banget gitu. Kemudian di mix sama hip hop gitu, kayak maksudnya ketika kita itu tadi if they speak my language, ketika kita lebih relate, kita bisa makan apa aja sebenarnya gitu kan. Jadi sebenarnya sih peluang buat Mbaknya gitu mau nulis cerita yang lebih relevan atau yang dengan value-value yang lebih modern gitu. Gitu ya, terjawab ya? Oke. Ada lagi? Oke, ada 2. 3, masih ada waktunya? Masih bisa ya? Oh, berapa lagi bisa? 1? Oh, udah habis. Oh, gak apa-apa deh, 1 deh. Terakhir. Saya Indra, kebetulan saya temennya Mbak Vika juga tadi yang nanya. Waduh, ini dari awal, ntar kita bertiga nanya ya. Ini sinergi namanya, sinergi. Sebelum berangkat kita gitu, belajar sinergi nih. tapi duduknya kita nyebar biar nggak Iya, terlalu kelihatan iya. sebelah-sebelahan katanya gitu. Ya, saya mau nanya sih tentang benchmark animasi ya. Kan kalau kita tuh ya kita lihat dari Nusa gitu, dari Code Series juga gitu kan. Kalau dilihat kayaknya dari eksekusinya, outputnya gitu kan benchmarknya lebih ke Disney gitu kan ya, Pixar atau semacam itu gitu. Yang mungkin secara eksekusi output visual 11-12 menurut saya yang masih amatir ini gitu. Sedangkan saya juga baru berkecimpung di dunia ini gitu ya, baru start banget gitu, masih belum ngerti. Saya ngerasa benchmark yang ada itu yang semua sorotannya ke arah sana gitu. Saya ngerasa sih agak berat ya, karena dari sisi eksekusi, visual dan ya terutama storytelling sih mungkin bisa dipelajari gitu, tapi emang itu berat juga sih. Cuma saya ngelihat apakah kita yang baru bermulai ini supaya bisa lebih diterima itu harus mengikuti benchmark Pixar dan teman-temannya ini gitu ya. Sementara saya ngelihat juga sendiri kayak Into the Spider-Verse gitu kan juga berusaha breaking itu kan ya, yang udah ada gitu ya. Dan mungkin kayak Puss in the Boots, terus yang lainnya itu berusaha ninggalin benchmark yang udah bertahan. Jadi mau nanya aja sih sebenarnya kita yang baru berkecimpung di sini lebih enaknya apakah kalau nyiptain sendiri kan nggak mungkin ya, pasti kita sedikit banyak referensi sama kiblat-kiblat ini gitu. Sebaiknya gimana sih kita untuk yang kita baru terbatas dengan dari sisi budget, kemampuan gitu, dan apa mungkin kita bisa, kalau ini kan semua pemainnya udah 3D animasi, gimana kalau misalkan 2D atau 2D aset animasi yang lebih secara eksekusi lebih terbatas lagi gitu. Itu gimana sih sarannya gitu buat kita-kita yang baru mulai ini dan berusaha ngikutin jejak mereka juga gitu. Iya, gitu aja sih. Terima kasih. Tepuk tangan dong, pertanyaannya bagus banget ini. Terima kasih Mas Indra ya. Mungkin Mas Roni mau jawab duluan. Pertanyaannya mulai dari mana? Aku selalu jawab mulai dari apa yang kita bisa akses. Ya. Jangan overthink until the point that you don't really do anything. Karena misalnya tadi kamu bilang kiblatnya kalau ke Pixar itu yang menjadi pakem, itu yang kemudian dikonsumsi at global scale.
berarti gua harus bikin kayak gitu. Jadinya takut dan gugur dulu Ya. sebelum bahkan bergerak dan belajar dan berkembang gitu. Tapi untungnya kamu mention tentang Spider-Verse dan Puss in Boots. Untungnya ada juga yang terjadi sekarang kayak bukan saya menghindari kata rasa bosan tapi jenuh. Mungkin ada kondisi jenuh terhadap visual style tertentu yang kiblatnya seperti ke Pixar pada tahun-tahun kebelakangan. Dan saat dia hadir itu membawa sesuatu yang fresh dan jadinya diterima gitu. Tapi apakah ini kemudian menjadi seleksi alam, berarti maksudnya yang Pixar udah gugur dan ini yang jadi baru? Belum tentu. Bisa jadi ini sebuah sebuah situasi yang mereka akan live along side by side gitu. Ada yang lebih stylistic, ada yang lebih fotorealistik atau lebih kartuni seperti Pixar itu. Nah, dari situasi ini, again saya balikin ke statement saya tadi, apa yang kamu bisa akses? Dan bikin itu seoptimal mungkin dan seunik mungkin. Gitu. Kalau kamu bisa aksesnya dalam sisi teknologi, dalam sisi skill, dalam sisi human resources yang katakanlah nggak terlalu costly, yang nggak terlalu costly bukan nggak selalu sama dengan jelek. Itu beda. Itu yang harus dipahamin dari awal. Kita bisa murah, kita bisa cost efficient, tapi tetap bagus. Seperti apa? Silahkan kulik sendiri. Semua harus ngulik sendiri. Saya ngulik sendiri, Rian ngulik sendiri. Semua kreator akan ngulik sendiri. Cost gue segini, what is the best output that I can come up with. Output seperti apa yang sebaik mungkin yang dengan cost gue segini gitu. Di situ justru dunia kita berkreasi. Gitu kira-kira. Kalau aku boleh tambahin, aku tahu waktunya udah habis, tapi aku lompat dari poinnya Mas Roni, start with what you can itu bagaimana caranya supaya walaupun cost efficient tapi tetap bagus, fokus di story and character kalau aku. Fokus di story and character. Aku ngambil contoh historinya Pixar ya. Pixar itu tahun 94 bikin Toy Story karena shadernya belum bisa bikin kulit manusia. Ketika dia tes pertama, kok kayak boneka plastik ya? Ya udah kita bikin cerita boneka plastik aja. Jadi based on apa yang pada saat itu bisa, kulik cerita dan story dari situ. And then start mereka bisa bikin vegetasi. Kalau dilihat journey film Pixar itu apa yang bisa, kemudian berhasil di film sebelumnya, dia akan apply di film setelahnya. Kemudian dia bisa bikin vegetasi, tanaman, dia bikin Bugs Life. Kemudian dia baru bisa hair, dia bikin Monsters Inc. Kemudian dia baru bisa bikin air, baru bikin Finding Nemo. Maksudnya persis tadi yang Mas Roni bilang, jadi kita fokus on telling a story, telling a good character, emotion beats gitu. Nanti style itu bisa menyesuaikan gitu. Kenapa Spider-Verse bisa seperti itu? Karena pengen menceritakan seorang anak yang pindah universe kan, dia nggak belong di situ, keluar dimensi sehingga secara konsep animasinya harus beda dari yang ada di industrinya gitu supaya kerasa bahwa dia memang beda gitu. Jadi dan medium ini adalah medium yang stylenya bukan hanya Disney dan Pixar gitu. Maksudnya sekarang udah kelihatan banyak banget kan gitu. Bahkan dari dulu maksudnya, dan style itu sebenarnya menurutku mengikuti ceritanya gitu. Cerita Finding Nemo mungkin memang medium paling tepatnya adalah 3D animation karena kita bisa lihat bawah laut seindah itu. Tapi misalnya kayak film Princess Kaguya gitu, akan hilang magicnya kalau kita bikin itu di 3D menurutku gitu. Harus tetap ada goresan tangan segala macam. Jadi start with what we can dan fokus di story and character kalau dari aku. Gitu. Cukup ya? Oke, terima kasih Pak Mohtar, Mas Roni, Pak Permadi, terima kasih teman-teman udah hadir di sini. Sesi kita hari ini sangat-sangat menyenangkan dan saya harap bermanfaat untuk kita semua. Dan harapannya banyak banget ide-ide dari teman yang akan muncul yang akan melestarikan budaya Indonesia lewat intellectual property dan dalam medium animasi. Saya Rian Adriandi, sekali lagi terima kasih, selamat sore.